Halo sahabat, kembali lagi di channel Ciku TV, channel tutorial pendidikan dan hiburan. Kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat sebuah data studio ya. Data studio dimana nanti kita akan mendapat update-nya ya setiap 15 menit gitu ya. Jadi nanti ini ada data terakhirnya kapan akan diupdate gitu ya. Jadi ini sangat cocok sekali jika kita ingin menampilkan sebuah data yang cukup real time ya. Nah, contohnya sini ya, ini progres untuk pengerjaan aksi nyata dari rekan-rekan guru gitu. Nah, bagaimana caranya ya? Sebelum lanjut, bagi sahabat yang belum berlangganan di channel ini bisa klik subscribe dulu, kemudian hidupkan tanda loncengnya sehingga sahabat selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Baik, terima kasih ya. Caranya tentu teman-teman harus masuk dulu ke Chrome ya, kemudian pastikan akun Chrome yang mau digunakan gitu ya. Kalau banyak ada akun, pastikan sudah betul. Ini yang kecil ini ya, ini akunnya ya, saya pakai akun yang ini ya. Saya sengaja pakai akun baru ya agar prosesnya memang dari awal gitu ya. Nah, kemudian kita siapkan data. Yang perlu kita siapkan pertama adalah data yang mau ditampilkan gitu. Jadi data studio ini berfungsi untuk menampilkan data gitu ya. Sekarang kita mau menampilkan apa gitu. Nah, tentunya perlu data kan. Nah, datanya bisa kita peroleh dari misalnya kalau sudah ada berarti kita tinggal buat di spreadsheet misalnya. Tapi kalau belum, misalnya kita ingin update ya, update setiap 15 menit atau setiap ada yang mengisi itu terupdate, maka kita perlu Google Formulir gitu ya. Nah, tentu kita harus buat dulu Google Formulirnya ya. Kita bisa masuk ke aplikasi Google, ini yang titik 9 ya. Kemudian kita buka Google Drive ya, dari Google Drive. Nah, agar tidak bingung nanti mencari ya, kita bisa buatkan folder ya. Klik baru ya. Kemudian ketik folder baru. Misalnya ini data studio apa gitu ya. Studio aksi nyata itu misalnya. Contoh ya. Jadi ini disesuaikan nanti namanya. Nah, kita klik buat. Nah, ini sudah kita berhasil membuat sebuah folder. Kita buka, klik 2 kali. Ini masih kosong ya. Sekarang kita akan buat Google Formulir. Nah, caranya klik baru lagi setelah dibuka ya. Setelah dibuka foldernya, kita klik baru, kemudian pilih Google Formulir. Kita klik saja ini Google Formulir, maka akan terbuka tab baru di sampingnya. Kita diminta untuk mengisi judul ya, misalnya kita ganti formulir pengumpulan aksi nyata PMM itu misalnya, contoh ya. Jadi nanti disesuaikan, deskripsi juga bisa diisi ya. Nah, disesuaikan deskripsinya. Kemudian kita akan minta yang pertama adalah nama ya, boleh nama lengkap misalnya, boleh, atau nama aja boleh. Kemudian kita wajibkan. Nah, cara mengisi wajib kan ini ya, kita hidupkan ini ya, kita aktifkan, maka nanti yang mengisi formulir ini wajib memasukkan nama. Nah, kemudian jawaban singkat. Setelah nama apa? Nah, misalnya tempat tugas ya. Kita caranya tinggal duplikat ya. Saya ini biar tidak dari awal ya, kita tinggal klik ini, duplikasikan. Ya, kalau ini untuk menghapus ya, kita klik duplikasikan, maka ini akan terduplikasi ya. Nama-nama ada 2, kita ganti yang kedua jadi tempat tugas. Tempat tugas. Nah, mau ditambah komunitas juga bisa ditambahkan di bawahnya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya. Untuk sekarang sebagai contoh saya cukupkan nama, tempat tugas, dan lagi satu kita duplikasi link aksi nyata PMM ya, sudah. Nah, nanti untuk data yang diperlukan silakan bisa disesuaikan. Ini sebagai contoh saja ya. Jika sudah, kita ke setelan ya, kita klik setelan. Nah, kemudian cari di jawaban. Nah, ini pastikan sudah disesuaikan ya. Kalau misalnya ingin mengumpulkan email berarti ini diaktifkan. Tapi biasanya akan ada saja nanti yang kesulitan untuk mengakses kalau ini aktif, karena harus login dulu gitu ya. Nah, ini bisa disesuaikan ya. Yang jelas sudah ada pertanyaannya gitu ya, sudah ada pertanyaannya, tinggal kita bagikan. Nah, jawabannya, nah klik jawaban sini.
nanti akan muncul di sini. Nah, nanti yang agar mempermudah kita untuk menampilkan, kita buatkan spreadsheet. Jadi nanti akan tertampung di spreadsheetnya gitu ya. Nah, sebelumnya kita kasih nama dulu. Kasih nama dulu formulirnya, ini belum isi nama ya. Kita klik dulu ini ya, judul formulirnya, kemudian bawa kursornya di sini ya, kemudian klik judulnya ini yang di atas. Nah, maka otomatis akan berubah. Ya, tidak perlu ngetik lagi ya, otomatis ya. Nah, sekarang baru kita klik jawaban, kita buat spreadsheet ini. Membuat spreadsheet, klik. Kita buat baru ya. Kalau memang sudah ada, berarti pilih yang ini. Tapi untuk kali ini saya akan buat yang baru. Klik ini, namanya sama dengan nama formulir ya. Cuma nanti isi dalam kurung jawaban gitu ya. Klik buat. Maka akan muncul tab baru di sampingnya gitu ya. Nah, ini sudah namanya sama ya. Cuma isi jawaban dan bentuknya adalah spreadsheet. Inilah nanti yang akan ditampilkan gitu ya. Ditampilkan di Data Studio. Di-linkkan gitu ya, di merger ya. Sehingga data yang terupdate di sini nanti otomatis akan tampil. Ya. Tapi tidak semua, yang dipilih saja yang tampil gitu ya. Yang dipilih saja yang tampil. Baik, sekarang berarti tinggal menunggu ini terisi gitu ya. Kita akan contohkan pengisiannya ya. Kita bagikan dulu, kita kirim, kita klik, kita bisa perpendek ya, kemudian salin. Nah, ini kita bagikan ke teman-teman kita yang mau kita minta isi data gitu ya. Bisa boleh di WA ya, boleh di email seperti itu. Nah, saya akan coba isi dulu ya. Baik teman-teman, ini saya sudah coba input satu data ya, yaitu nama, tempat tugas ya, dan juga link aksi nyata. Nah, namun sini kayaknya kurang topik pelatihannya ya. Kita tambahin dulu satu kolom lagi, yaitu topik pelatihan ya. Ya, kita kembali lagi ke Google formulirnya ya, yang ini jawabannya sudah masuk di sini juga satu ya. Kemudian kita tambahkan di sini sebelum link aksi nyata, kita tambahkan topik pelatihan ya. Kita duplikasikan saja tempat tugasnya, kemudian ganti topik pelatihan. Jadi kalau ada kurang seperti itu ya, tinggal ditambahkan saja ya. Kemudian langkah baiknya topiknya ini kalau bisa juga kalau bisa sudah ditentukan ya. Misalnya kita pakai pilihan ganda misalnya topik pertama kan Merdeka Belajar ya kalau di PMM ya. Kemudian kurikulum Merdeka ya, dan seterusnya ya. Jadi ini bisa disesuaikan gitu ya. Kalau misalnya pakai jawaban singkat juga tidak apa-apa, cuma nanti ketika kita mau cari agak susah gitu ya, lebih baik ditentukan. Begitu juga dengan tempat tugas, kalau misalnya bisa juga langsung diisi ya, sehingga tinggal dipilih gitu. Bisa juga pakai menu drop down ya, tidak panjang gitu ya. Nah, kalau menu drop down itu kan dia sembunyi, jadi bisa dipilih gitu ya. Nah, ini contoh ya, saya masukkan 2 ya, silakan nanti disesuaikan kalau mau buat untuk pengumpulan link aksi nyata di PMM ya. Sudah, nanti kita akan coba ya, nanti, dan di sini nanti otomatis juga akan bertambah ya untuk topiknya sudah masuk di sini. Nah, seperti itu ya. Sudah, berarti sekarang kita sudah punya spreadsheet yang akan kita sinkronkan atau kita tampilkan di Data Studio. Kemudian untuk mengupdate datanya kita sudah punya Google Formulir. Jadi nanti setiap diisi di Google Form akan masuk ke spreadsheet dan akan ditampilkan di Data Studio itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat Data Studionya ya. Ini bisa kita close dulu. Kita bisa ke plus ya. Kita buka tab baru, kemudian ketikkan Data Studio. Nah, ini Data Studio. Nah, kalau sudah diketikkan kita enter. Nah, kita cari yang ini. Nah, sebenarnya sih ini baru berubah ya. Kalau dulu tampilannya Data Studio, sekarang baru berubah jadi Local Studio gitu ya. Atau boleh juga diketikkan Local Studio gitu, sama ya. Cari yang ini, Local Studio Overview ya. Klik. Nah,
hanya tampilan di awal yang local studio ya, sementara di link di sini masih data studio gitu, karena memang baru berubah ini ya, baru berubah. Nah, tampilannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita bisa buat baru. Ini yang pernah dilihat tadi ya, yang tadi dilihat di awal, tapi ini bukan milik dari akun ini ya, hanya bisa melihat gitu ya. Nah, caranya membuat, kita bisa klik ini, klik laporan kosong. Nah, atau mau buat dengan template yang ada juga boleh, tapi saya sih lebih mudah buatnya dari nol ya, makanya kita klik laporan kosong, kita klik. Nah, ketika kita klik laporan kosong ya, maka kita akan diminta data gitu ya, data negara atau info dasar ya. Kita pilih negaranya negara apa gitu, sesuaikan. Kalau misalnya tinggal di Indonesia, berarti pilih Indonesia. Untuk perusahaan bisa nama sekolah atau bisa dikosongkan. Kita klik ini, centang persyaratannya, kemudian klik lanjutkan. Ini bisa ya ataupun tidak ya, tergantung ya. Silakan dipilih, klik lanjutkan. Sudah. Nah, ini sudah selesai untuk isi data info dasar. Selanjutnya klik laporan kosong lagi, maka akan langsung terbuka data studionya. Nah, sudah ya, sudah berhasil masuk ya. Sekarang kita akan menghubungkan spreadsheet yang tadi ya. Kita cari di sini. Nah, ini kan hubungkan data ya, hubungkan ke data gitu ya. Kita cari ya, sini sih banyak yang bisa kita hubungkan ya. Tapi ini kita sekarang menghubungkan Google Spreadsheet ini. Kita klik Google Spreadsheet ya. Kemudian kita cari, tadi kita sudah bintangi yang ini ya. Kita klik ya. Kemudian formnya respons 1 ya. Kemudian klik tambahkan. Kita tunggu. Ya. Maka akan otomatis ya menjadi bentuk tabel ya. Kita atur dulu, kita turunkan. Nah, setelah seperti ini ya, di bagian kanan ketika kita klik tabel akan muncul ini, muncul untuk data di spreadsheetnya ya. Jadi ada link asli nyata, nama, tempat tugas gitu ya, jadi lengkap. Sekarang yang mana yang mau kita tampilkan? Kita tampilkan di tabel ini. Misalnya yang pertama adalah nama. Nah, untuk menampilkan di tabel kita tambahkan di dimensi ya. Di dimensi, ini baru nama satu ya. Setelah nama apa? Misalnya tempat tugas. Kita ke kanan ya di data ya. Kita cari tempat tugas. Kemudian kita klik tahan, kemudian tarik bawa ke tambahkan dimensi. Kita lepas. Nah, maka ini akan otomatis bertambah di tabel ya. Kita bisa atur posisinya. Nah, nama duluan. Kita klik tahan, kemudian tarik bawa ke atas. Gitu ya. Jadi sangat mudah sekali ya. Nah, kemudian setelah nama tempat tugas, misalnya apa? Topik ya, ini topik pelatihan. Kita klik tarik bawa ke tambahkan dimensi. Kita atur lagi posisinya. Nah, yang terakhir adalah link aksi nyata. Kita klik tahan, tambahkan dimensi. Kita atur posisinya. Ya, sudah. Nah, kemudian kita bisa atur ini, kita tinggal tarik saja ya. Besar kecilnya tabel ini ya. Kita bawa ke ujung bawah, kemudian tarik. Kemudian untuk jumlahnya ini bisa ditampilkan, bisa tidak. Kalau jumlahnya ini atau record count ini kita tidak tampilkan, berarti kita bisa hapus ya di bawah. Nah, ini di metrik ya ada real count, kita tinggal klik silang. Nah, maka dia akan hilang. Nah, tabelnya bisa kita rapikan ya. Nah, ini sudah ada 6 guru yang mengisi ya. Yang panjang adalah linknya gitu ya. Betul. Kita besarkan dikit lagi. Nah, ini jadinya ya. Yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diperhatikan adalah linknya ini. Nah, agar bisa diklik ya, agar bisa diklik ini jenisnya harus link ya, ini ya, yang link dimensi ya. Nah, ini jika misalnya masih berupa tulisan atau ABC ini nanti tidak bisa diklik gitu ya. Ini harus berupa link ini. Nah, caranya kalau misalnya nanti ketika ditarik ya itu tidak berupa link gitu ya, tinggal diubah saja, klik tanda pensil ini ya, klik tanda pensil, nanti cari jenis URL ya, jenis URL ini. Nah ya, agar nanti bisa diklik seperti itu. Kalau misalnya tidak, otomatis
dalam bentuk link ya gitu. Nah sekarang setelah ini ditarik semua ya, jadi nanti ini akan diupdate sesuai dengan data terakhir diperbaharui gitu ya, biasanya setiap 15 menit. Nah sekarang kita beri judul dulu di atas ya, kita kasih judul dulu, ini bisa kita turunkan. Caranya ngasih judul adalah kita klik teks ini di kanan atas ya, ada teks, kita klik, kemudian kita paskan, klik tahan di sini, klik lepas ya. Nah kemudian kita tambahkan judulnya, disesuaikan ya, link aksi nyata PMM. Nah ini nanti silakan disesuaikan ya judulnya, ini contoh saja. Untuk ganti ukuran huruf ini ya, untuk ganti ukurannya misalnya 30 gitu ya. Nah kemudian mau di bold gitu ya, jenis hurufnya juga bisa dipilih di sini ya, disesuaikan. Kemudian rata tengah ya, nah, seperti itu, jadi bisa disesuaikan. Kalau kurang besar bisa dibesarkan lagi ya. Nah ini contoh ya, silakan disesuaikan. Kemudian yang paling penting kita tambahkan tombol pencariannya gitu ya, karena nanti kan biasanya banyak ya, banyak data, maka kita perlu tombol pencarian. Nah caranya kita klik tambahkan kontrol ya, tambahkan kontrol ya. Nah ini silakan dipilih yang mana mau dipakai gitu ya. Kalau saya senangnya pakai menu drop down ini, drop down, klik, kemudian klik lepas saja di sini, maka muncul yang kolom pertama langsung ya, berdasarkan nama gitu ya. Jadi nanti bisa dicari berdasarkan nama gitu ya. Kemudian kita tambah lagi satu menu drop down, kita taruh di sini misalnya tempat tugas. Nah, cukup dua misalnya. Kalau mau tambah lagi tinggal ditambah lagi, kemudian diatur posisinya gitu ya. Nah sebagai contoh saya cukup dua saja. Nah kalau misalnya mau mencari berdasarkan nama, berarti tinggal diketik di sini ya, guru 3. Kalau misalnya banyak ya, jadi nanti tinggal dipilih hanya gitu ya, berarti cuma ada satu, ini udah kelihatan jumlahnya gitu ya. Itu kalau mau kembali berarti klik min ini ya. Nah, kemudian tempat tugas juga bisa dari SD berapa. Kalau misalnya sedikit kan bisa milih ya, kita langsung pilih dari 4 kali angka misalnya ya, ada satu gitu ya gitu. Ya karena ini ada negeri, ada N ya, kalau ada huruf besar ada huruf kecil gitu ya, jadi ini juga membedakan nanti. Kalau misalnya ada dua sini berarti pilih dua, centang dua ya. Gitu. Makanya nanti kalau bisa sekolahnya memang sudah tinggal dipilih ya, sehingga sama gitu. Baik, itu caranya ya, cara fungsinya. Kemudian kita akan coba apakah nanti mau terupdate ya, apakah mau terupdate gitu ya. Ini sudah sampai di guru 6 ya. Nah sekarang saya akan coba isi ya, isi lagi satu mungkin ya, terus kita akan lihat update-nya gitu ya. Nah saya akan isi dulu. Baik teman-teman, ini sudah saya tambahkan ya, ada lagi satu ya, guru 7 ya. Jadi kita lihat di sini ya, ini diperbarui 17.29, sekarang baru 17.36 ya. Jadi tunggu ya, kita tunggu sampai nanti ini terupdate ya. Kita coba refresh dulu, karena ini baru masuk ya. Yang jelas nanti ini akan langsung terupdate ya, sekitar 15 menit. Nah sekarang kita akan kasih judul ya, kasih judul sambil menunggu di update ya. Si judul ini misalnya biar sama dengan ini ya, kita bisa copy, kemudian kita paste di sini, Ctrl A, paste ya. Nah sudah. Nah selanjutnya ya, kita bisa bagikan. Nah kita bisa bagikan, tampilan ini kepada guru-guru gitu ya, atau kepada yang ingin melihat gitu ya. Caranya kita klik bagikan ini, klik bagikan. Nah kemudian cara membagikannya ada dua ya. Yang pertama kita tambahkan orang atau grup ya. Kalau orang misalnya langsung ke emailnya ya, misalnya ini Adik Wayan misalnya. Nah ini apakah dia sebagai pelihat saja atau sebagai editor? Kalau sebagai editor berarti dia bisa ikut ngedit gitu ya, jadi bisa kolaborasi. Kalau cuma lihat saja berarti hanya melihat gitu. Misalnya ini saya contoh, ini untuk editor ya, kita tinggal kirim, maka Adik Wayan yang tadi sudah bisa membantu untuk mengedit data gitu ya. Kemudian bagaimana caranya untuk membagikan agar ke semua orang tanpa memasukkan email gitu ya. Nah caranya cukup klik yang setelan link ini ya, yang dibatasi ini ya.
klik, kemudian pilih publik gitu ya. Pilih publik, kemudian di samping kanannya pilih yang pengakses lihat saja. Nah, ini sudah otomatis ya untuk lihat saja. Nah, inilah link yang disalin, link salin, kemudian klik simpan. Nah, link yang disalin tadi, nah link ini, nah ini bisa dikirimkan ya kepada teman-teman yang ingin kita berikan akses untuk melihat saja gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti ini bisa dikirimkan ya, sehingga bisa dipantau ya siapa saja yang sudah mengirim data gitu. Ya, itu ya. Dan link ini juga bisa dipendekkan ya dengan aplikasi pemendek link gitu ya. Jadi bebas ya, kalau misalnya terlalu panjang ini bisa dipendekkan. Ya, baik teman-teman, ini sudah berhasil masuk ya data yang baru saya input. Setelah beberapa kurang lebih 15 menit ini sudah muncul kembali ya. Jadi nanti ditunggu saja gitu ya, ditunggu saja. Kalau misalnya tidak muncul ya, nanti pasti akan terupdate sendiri gitu ya. Kurang lebih 15 menit, jadi tergantung dari sistemnya ya. Nah, ini ada 7 ya, ini yang terakhir tadi. Jadi nanti kalau ada yang mengisi lagi gitu ya, ada yang mengisi formulir lagi, itu nanti otomatis akan terupdate di sini gitu ya. Jadi ini lebih praktis ya untuk menampilkan data, dan juga bisa difilter ya. Nah, untuk melihatnya ya, jika mau melihat tampilan ini kan dalam mode edit ya, kita bisa klik lihat ini. Nah, ini adalah mode lihat, mode tampilan nanti seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Jika ingin edit lagi berarti klik edit ya. Baik, mungkin sekian ya yang dapat saya bagikan terkait cara membuat data studio ya, untuk menampilkan data gitu ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.